Siapa saja yang berhak? Ini kita baca ya di dalam Al-Qur'an surat Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya sedekah ya, bahasanya bukan zakat ya, bahasanya bukan zakat. Jadi diperlukan memang pemahaman yang universal, yang menyeluruh ya dalam hal ini. Ya, karena kalau bahasa Al-Quran diterjemahkan secara harfiah, oh mana perintah zakat itu nggak ada ini. Ini kan sedekah. Tetapi didukung dengan ayat-ayat yang lain, pemahaman dan juga hadis-hadis yang lain. Yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah sedekah wajib. Karena sedekah itu ada dua macam. Ada sedekah wajib yaitu zakat, ada sedekah sunnah. Ya. Sedekah wajib itu ada aturan mainnya. Siapa yang berhak untuk menerimanya, tidak bisa sembarangan. Tapi kalau sedekah sunnah, siapa saja boleh, tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau dia sedekah wajib, hanya 8 kelompok ini saja. Yang pertama adalah fuqara dan masakin. Saya rasa semua kita bisa memahami ini. Fuqara dan masakin, orang fakir di sini adalah orang yang memang tidak punya mata pencarian sama sekali. Mungkin karena dia sakit tidak mampu bekerja, atau mungkin dia sudah kehilangan pekerjaannya karena di PHK, tidak ada pekerjaan lain yang bisa dia cari sesuai dengan kemampuannya, sehingga dia tidak mempunyai pekerjaan sama sekali, tidak ada pemasukan sama sekali. Atau ada dia pekerjaan ya, tetapi pendapatan dia ya itu tidak melebihi dari target yang dia harapkan ya. Standar umpamanya kebutuhan di daerah tersebut ya dengan harga yang normal, umpamanya per hari untuk menghidupi anak dengan jumlah anak sekian, minimal dia harus punya uang 100.000 per hari umpamanya ya. Dia tidak mencapai 50%-nya, dia dapatkan hanya 20.000, 30.000 ya. Maka orang yang seperti ini disebut sebagai orang fakir. Ini secara umum ya. Kalau orang miskin, ini level di atasnya ya. Mungkin dia punya pekerjaan ya, tetapi dia tidak memiliki pendapatan yang mencukupinya ya. Mestinya dia itu cukup, anggarannya 100.000 itu cukup, tapi dia dapatkan di bawah itu, mungkin hanya 70.000, mungkin hanya 80.000. Dia berada di atas posisi orang fakir. Maka ini pun juga disebut sebagai orang miskin. Maka orang yang seperti ini berhak untuk menerima zakat ya. Kemudian amilina 'alaiha, orang yang menjadi amilnya. Amil ini adalah petugas yang memang dilantik oleh pemerintah dan mereka tidak digaji ya oleh pemerintah. Maka orang yang seperti ini berhak untuk menerima zakat. Dan dia bukan hanya temporer hari raya pada bulan Ramadan saja. Pelantikan itu sifatnya setahun, 2 tahun. Artinya yang diterima bukan hanya zakat fitrah saja, tapi seluruh zakat. Nah, karena itu kalau kita yang umumnya ada di masjid-masjid, ini fungsinya adalah sebagai panitia ya. Panitia bukan amil. Kalau amil itu memang petugas yang mereka sepanjang tahun bekerja sebagai amil. Dan kebutuhan mereka dari mana? Mereka tidak digaji oleh pemerintah ya. Mereka hanya mendapatkan bagian dari zakat tadi. Berapa banyak zakat yang mereka boleh terima? Sesuai dengan ujratul mithil, sesuai dengan kelayakan gaji pada umumnya kan begitu. Jadi gaji orang kalau bekerja berapa umumnya di daerah itu, itulah yang diberikan kepada dirinya ya. Nah, jadi ini juga amil, mereka berhak untuk menerima zakat ya. Kemudian mu'allafa qulubuhum, orang mu'allaf yang masih
apa namanya, dijaga hatinya, ya, karena dia ada kemungkinan sudah tertarik dengan Islam, atau dia sudah masuk Islam, baru masuk Islam, ya, atau dia satu orang yang punya pengaruh tapi dia belum Islam, tapi nanti kalau dia Islam dia bisa mempengaruhi orang-orang atau masyarakat yang ada di sekitarnya. Ini orang-orang yang dijaga hatinya, ya. Dan umumnya biasanya kita paham itu mu'allaf qulubuhum itu orang-orang yang baru masuk Islam, yang hatinya masih belum ada kemantapan. Nah, maka yang seperti ini pun diberikan bagian dari zakat supaya memantapkan hatinya, ya, seperti yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa sahabat yang baru masuk Islam, diberikan kepada mereka bagian dari zakat tersebut. Wafir riqab, ya, artinya adalah orang yang berada di dalam ikatan perbudakan. Dia sahaya, dia tidak punya kebebasan, dia budak, ya. Islam kemudian di dalam semua konsep ajaran yang di situ ada nilai nominal dalam rangka untuk beribadah, mulai dari kafarah dan lain sebagainya, itu salah satu tujuannya adalah untuk meminimalisir perbudakan. Jadi diantaranya kalau ada orang melakukan satu pelanggaran, maka pelanggarannya ini baru bisa dihapus kalau dia dengan memerdekakan budak. Seperti kalau kita baca tentang orang yang berhubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan. Nah, itu dendanya apa? Dia harus bebaskan hamba sahaya. Karena memang Islam datang rahmatan lil alamin, maka perangkat-perangkat hukumnya diantaranya juga adalah untuk membebaskan perbudakan. Nah, begitu juga waktu kita memberikan zakat, zakat ini boleh diberikan kepada sahaya, kepada seorang budak, yang mana budak ini umpamanya dengan adanya zakat tersebut dia bisa bebaskan dirinya, dia bisa tebus dirinya, ya. Karena kalau pada masa perbudakan itu manusia itu dianggap seperti barang, ada nilainya. Nah, dia bisa tanya kepada tuannya, saya ini kalau mau tebus diri saya berapa saya harus bayar? Nah, maka dia boleh nanti datang ke ke Baitul Mal, untuk kalau memang ada di Baitul Mal itu harta zakat yang cukup untuk membebaskan dirinya, dia berhak untuk terima zakat tersebut, membebaskan dirinya dari perbudakan. Namun zaman sekarang sudah tidak ada lagi, ya. Tapi wallahu alam, kalau nanti di akhir zaman kita nggak tahu, ini kembali lagi seperti awal, ya. Ketika di sana terjadi nanti peperangan, ya, dan banyak diprediksi oleh sebagian para ulama di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam akan banyak lagi antalidal amatu rabbataha, ketika seorang ibu melahirkan majikannya. Ya, di situ ada indikasi bahwa masa perbudakan akan kembali karena timbulnya peperangan di dunia ini. Ya, tapi kita tidak tahu bagaimana maksud yang sesungguhnya, ya. Tetapi di dalam fikih Islam, meskipun saat ini perbudakan sudah tidak ada, tetap ini hazanah Islam tetap dibahas, tetap diperbincangkan, tetap dibicarakan, karena ini adalah bagian dari hazanah Islam yang tetap harus kemudian dilestarikan, walaupun dalam prakteknya sudah tidak ada lagi, ya. Karena tidak menutup kemungkinan zaman akan berulang kembali perbudakan, maka hukum perbudakan ini akan terus berjalan. Kemudian berikutnya yang ketujuh, wa fi sabilillah, ya, fi sabilillah, orang yang berada di jalan Allah. Kata-kata fisabilillah ini mayoritas para ulama menyepakatinya, yang dimaksud adalah al-mutatawwi'una fil jihad fisabilillah. Mereka adalah relawan-relawan perang jihad di jalan Allah, yang mereka tidak digaji oleh negara. Ketika ada instruksi untuk membela diri berperang di jalan Allah, mereka kemudian hadir menjadi relawan, ya, untuk ikut berperang di jalan Allah. Tidak ada gajinya, ya, tidak ada upahnya, bukan seperti tentara-tentara yang dimiliki oleh pemerintah, ya.
Maka orang-orang yang seperti ini disebut fisabilillah, berada di jalan. Nah, mereka lah yang kemudian berhak untuk menerima zakat. Ya, fisabilillah. Namun dalam praktek berikutnya, ya, tadi saya katakan di awal bahwa satu teks mengundang banyak pemahaman. Ya. Ketika dikatakan bahwa fisabilillah itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah, ya, maka maknanya bisa luas. Ya. Awalnya yang dimaksud pejuang di sini adalah orang yang berperang di jalan Allah. Nah, kemudian ada sebagian para ulama, sebagian, saya tidak katakan semuanya, sebagian para ulama yang kemudian menyerap makna fisabilillah ini, ya, dengan segala pemahaman yang dia pahami, bahwa yang dimaksud adalah orang-orang yang juga ikut berjuang memperjuangkan syiar-syiar agama, yang tentunya siapapun yang berjuang di sini, ya, termasuk kemudian dikelompokkan umpamanya para ulama, ya, para dai, para santri yang belajar. Oh, mereka ini berjuang loh. Cuman bukan berjuang di medan perang, tapi apa yang mereka lakukan ini tujuannya untuk apa? Untuk berjuang di jalan Allah. Ya. Maka menurut ulama yang ini, mereka pun berhak atas nama fisabilillah. Ya. Menurut pendapat ulama yang seperti ini, walaupun sebenarnya di dalam dalam fikih Islami, dalam mazhab para ulama, mazhab fikih, pendapat ini tidak populer. Ya. Tapi yang tidak populer ini justru yang berkembang. Ya. Justru yang berkembang. Kenapa berkembang? Ya. Karena pada masa ketika ini mulai diterapkan, pada saat yang sama para ulama-ulama ini banyak di kalangan mereka yang hidup pas-pasan, bahkan berada di garis kemiskinan. Mereka konsentrasi hanya mengajar, ya, seperti kiai-kiai kita lama dulu itu, ya, itu mereka tidak punya pekerjaan sampingan, ya. Mereka hanya khusus saja mengajar. Santri hanya khusus saja belajar, ya. Nah, bukan kiai kita zaman sekarang. Kalau kiai kita zaman sekarang, dia punya pesantren, dia punya properti, dia punya perusahaan. Nah, seperti ini, ya. Nah, ya, mungkin banyak juga ulama-ulama yang kemudian menjadi entrepreneur, ya, kan begitu. Nah, kalau ini dia khusus. Maka ketika masyarakat berinisiatif memberikan kepada mereka zakat, maka mereka pun menerima. Ya. Hanya saja pada masa itu tidak diperjelas, ya, tidak diperjelas mereka menerimanya itu karena dasar apa. Ya. Karena kalau bahasanya, kan bahasa ulama itu kan ada jelas dalam Al-Quran, innama yakhshallah min ibadihil ulama, yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang alim, para ulama. Ada kata-kata ulama itu kan ada dalam Al-Quran, tetapi dalam penerima zakat mereka tidak dimasukkan. Kalau dibilang bahwa ulama ini adalah orang yang berjuang di jalan Allah, oh sudah jelas mereka berjuang, tetapi dalam konteks hukum zakat mereka tidak dimasukkan, ya. Kenapa? Karena lebih diprioritaskan kepada siapa? Kepada mereka yang memang mengangkat senjata, menjadi relawan, berjuang di jalan Allah secara fisik. Ya. Nah, ini yang kemudian berkembang dari masa ke masa, sehingga walaupun pendapat yang pertama tadi tidak populer di kalangan para ulama-ulama yang muktabar, tapi ternyata dalam prakteknya di masyarakat inilah yang kemudian berkembang. Ya, karena melihat para ulama-ulama, ada yang sebagian di antara mereka memang karena fokusnya mereka dalam mengajar, fokusnya mereka di bidang ilmu agama, berjuang, tidak ada pekerjaan, sehingga akhirnya mereka menerima zakat tersebut dan difatwakan bahwa mereka juga boleh
menerima. Ya. Dengan asumsi bahwa mereka memang totalitas di dalam agama, tidak ada pendapatan, tidak ada pekerjaan lain. Ya. Nah, sekarang kita bagaimana menyikapinya? Ya, berarti kan ada dua pandangan. Pendapat yang muktamad, pendapat yang kuat bahwa yang dimaksud dengan fisabilillah ini adalah siapa? Al-mutatawwi'un, relawan yang berperang di jalan Allah, mengangkat senjata tidak diupah. Itu. Ya. Menurut pendapat ulama ini, kalau zakat fitrah atau zakat mal tadi diberikan kepada ulama atas nama fisabilillah, menurut pendapat yang ulama tadi, ya, karena fisabilillah itu khusus menurut mereka, maka menurut pendapat ulama yang tadi mengatakan ini tidak sah. Ya. Sementara kalau ulama yang berpendapat fisabilillah dalam makna yang luas, oh sah saja, nggak ada masalah. Kita mengambil jalur tengahnya, alur tengahnya bagaimana untuk mengamankan, karena kan kita akan keluarkan zakat, jangan sampai ada silang pendapat seperti tadi zakat fitrah, kita ambil yang aman. Bagaimana hukumnya memberikan zakat kepada para kiai, kepada para ulama? Ya. Nah, kalau yang ekstrim mengatakan tidak boleh, ya. Tapi yang longgar bilang boleh. Nah, sekarang kita coba kombinasikan antara dua pendapat ini. Ya. Kita ambil dasarnya. Dasarnya yang pokok adalah siapa? Fisabilillah ini adalah relawan, pejuang yang berperang di jalan Allah, tidak ada gajinya. Kemudian kita lihat ulama-ulama atau kiai-kiai atau ustadz-ustadz, ya, yang mereka itu memang mempunyai komitmen di dalam berjuang di jalan Allah dan kehidupan mereka sangat terbatas, maka kita boleh memberikan kepada mereka, ya, dan zakat kita juga sah dengan catatan pertama bahwa mereka memang termasuk golongan fakir miskin, atau mungkin ulama ini sedang berjuang untuk membangun pesantrennya, membangun majlisnya, membangun masjidnya, sehingga dia berhutang. Dari sisi ini kita boleh memberikan zakat kepada mereka. Ustadz, kalau itu kan kami tidak tahu, kami cuma menyampaikan, Ustadz ini ada zakat. Kalau begini bagaimana hukumnya? Ya, kita mengatakan kepada ustadz, kepada kiai, Ustadz ini ada zakat untuk antum, untuk anda, maka kalau dia terima, maka berarti dia orang yang paling paham, orang yang ngerti. Ya. Berarti mungkin dia mengambil pendapat yang mana? Yang mengatakan bahwa boleh menerima zakat kiai ulama tadi, atau dia terima mengikuti pendapat yang tidak boleh untuk diserahkan kepada siapa? Kepada kiai ulama, hanya pada relawan tadi, namun dia merasa dirinya masuk dalam kategori hak menerima zakat. Mungkin dia fakir, mungkin dia miskin, mungkin dia berhutang. Maka dia terima itu zakat. Dan kita ketika sudah menyerahkan, dia terima, insya Allah zakat kita sudah sah. Ya, karena yang kita jauh ini wong yang ngerti. Ya. Karena itu sebaiknya waktu kita memberikan, kita katakan ini zakat. Tinggal dia yang kemudian yang menerimanya merasa berhak atau tidak. Tapi kalau secara kasat mata dia sudah tidak ada pekerjaan, hidupnya memang memprihatinkan, maka sah kita berikan kepada dia zakat. Tapi kalau kemudian yang kita lihat bahwa secara ekonomi dia mapan, ya, dan dia juga umpamanya mempunyai profesi lain sebagai seorang guru, ya, maka dalam hal ini kita perlu pertegas, ini zakat mau diambil atau tidak, kan begitu. Ya. Mungkin dia kata saya ambil, karena kalau orang gharimin, orang yang berhutang itu tidak harus orang miskin. Orang kaya pun, orang berkecukupan pun, kalau dia berhutang, ya, dia punya hutang, tapi hutangnya itu untuk maslahat, seperti umpamanya
kita lagi bangun masjid, ya, pengurus atau ketua masjidnya orang yang kaya, berkecukupan, tidak berhak terima zakat. Tetapi untuk bangun masjid ini dia kemudian berhutang atas nama pengurus masjid, tukang bangunan, ya, karena dia tidak membangun masjid dengan uangnya sendiri, dia membangun terbuka untuk masyarakat, karena ini masjid masyarakat. Maka kemudian dia berhutang ke toko bangunan, berhutang ke ke tempat-tempat untuk menyelesaikan masjidnya. Maka bagaimana? Meskipun dia kaya raya, dia boleh terima untuk bayar hutangnya. Nah, ini pun juga sama. Mungkin ada ustadz, ada kiai, secara kasat mata dia berkecukupan, dia punya pekerjaan, tapi ketika dia terima zakat bisa jadi masuk dalam bab ini tadi. Nah, jadi maksud kami yang ingin kami sampaikan, polemik ini akan selalu muncul, ya, karena ini adalah berkaitannya dengan masalah pemahaman, interpretasi yang berbeda, ya. Nah, kita bisa saja mengambil pendapat-pendapat tersebut, dan yang paling penting kembalikan kepada diri kita masing-masing, karena ini kaitannya dengan masalah ibadah, ya. Tidak juga kemudian membuat kita was-was kalau kita sudah rutin umpamanya memberikan zakat, menyantuni dengan zakat kepada guru-guru ngaji yang ada di lingkungan kita, yang saya rasa menurut pandangan mata kita ini bukan orang-orang yang berkecukupan, ya. Maka kita memberikan kepada mereka, niatkan dalam hati atas nama fakir miskin yang kebetulan profesinya sebagai kiai, profesinya sebagai guru, sebagai ulama. Maka dalam hal ini hukum zakat kita tetap sah, tidak ada masalah, ya. Jadi hal yang seperti ini harus kita dudukkan sesuai dengan permasalahannya, ya. Jadi amanat ilmu disampaikan bahwa yang dimaksud dengan fisabilillah adalah kelompok yang relawan berjuang di jalan Allah, ya. Asal hukumnya begitu. Tapi ada juga yang berpendapat yang dimaksud di sini adalah juga siapapun yang ikut andil di dalam menegakkan syiar Islam. Dari sini kemudian terjadi perbedaan pandangan. Kalau saya pribadi mengikuti pendapat yang pertama bahwa mereka adalah al-mutatawwi'un, mereka adalah relawan fisabilillah, ya. Jadi ini dua masalah yang berbeda. Lantas bagaimana kalau kemudian kita ngasih zakat kepada para ulama, kepada kiai, kepada ustadz? Silakan, tidak ada masalah kalau mereka memang masuk dalam konteks atau dalam kelompok 8, kelompok asnaf tadi, tidak ada masalah. Karena mereka juga patut untuk mendapatkan perhatian lebih bahkan dalam pembahasan fikih itu, kalau ada orang miskin, orang fakir, tapi dia masih punya pekerjaan, kemudian ada seorang kiai, dia cuma ngajar, karena dia ngajar, full ngajar, dia tidak lagi sempat bekerja, ya. Maka mana yang diprioritaskan kepada si kiai ini tadi, ya, karena memang dia tidak ada pekerjaan lagi, dia cuma ngajar saja, ya, sampai seperti itu, ya. Artinya kenapa? Artinya di sini memang dari sisi dia tidak ada pendapatan sama sekali. Ya, ada pendapatan mungkin kalau kita zaman sekarang mungkin sudah ada diberikan dari majelis-majelis taklim dan lain sebagainya. Nah, selama memang itu tidak menaikkan taraf hidupnya, hanya sekedar untuk kecukupan dia sehari-hari, tetapi tidak mencukupi untuk dia dari target umumnya masyarakat ada yang di lingkungan itu, maka dia tetap berhak menerima zakat.